Iya ya. Kenapa nickname-nya Boboiboy Jovi, Boboiboy Prit, Fit Ref? Apakah mereka adalah sepasang kekasih? Tunggu dulu Net. Itu dari boxy slot 4, hati-hati jebakan Batman. Kalau sampai salah dibaca kepleset itu bakal cilaka sih. S4 Void. Iya, X Void. Kenapa emang? Gak apa-apa, lanjutkan. Kita lihat juga di sini. Ini candaan yang saya sama Kolius perbedaan umur apa emang saya yang terlalu Nggak. bodoh tidak tahu? Mungkin Cornet di sini terlalu hitam gitu jadinya. Tidak masuk ya. Kok saya nggak masuk ya? Ada dari SRS juga ada Ouroboros, ada aduh, ini bener-bener Lustre harus OG sini yang nge-cast kalau nickname kayak gini. Sausidok, Iya. Rifle, Rezalok, titik. Rezalok kayak biasa Sherlock, ini Rezalok gitu. Buset, Sherlock sama siapa Kolius? Iya, enggak juga, Net. Oh, Nah, kirain di sini ngabarin. X Void. Kita lihat apakah yang akan di-ban. Mending kita langsung alihkan saja Cornet, kalau nggak bahaya. Cornet kalau udah gali-gali cilaka. Mulai ada Esmeralda dan juga Yusan Shin. Nih, kali ini Aku jadi mikir loh. jangan, nggak mau. Ini Semakin benar-benar penasaran loh aku. kali ini Khalid dan Yuzong open. Masih open lebih tepat. Masih. Karena Yusun Shin yang jadi pilihan untuk di ban ya. Cloud juga harusnya sih open sih harusnya ya dengan draft kayak gini. Nah kan Selenanya, Selena. wah, Wah. diadu kah? Berarti Yuzong ataupun Khalid masih ada kesempatan untuk muncul di pertandingan keempat nih. Muncul di Land of Down kali ini. Kita lihat apakah yang akan dipilih dari tim SRS nih. SRS itu harusnya si Unif ya, Unif. Ya, Unif Dinamika. Iya, Dinamika. JJ. Oke. Masih mencoba untuk menunggu apakah mau diadu. Sebenarnya kalau misalkan diadu sih enak. Mereka dapetin Mereka dapat dua dua hero iya, ya. mereka second pick soalnya. Mereka bisa dapat 2 hero. Jadi kayak bisa dapat Yuzong sama misalnya Popol Vupa gitu kan. Nah, bener diadu. Luoyi yang ditutup. Luoyi Wah, sebenarnya diadu di meta sih. sekarang jadi kurang greget nggak sih, Net? Semenjak di nerf Tapi nggak tahu ya, aku melihat nerfnya Lui itu masih masih sakit. enak-enak aja sih. Sebenarnya tergantung playernya juga ya, bisa mainin dispersion sama rotationnya atau enggak sih. Di early game tetap ngeselin juga sebenarnya menurut Karena aku. memang saat ini support tersakit ya berarti ya. Maksudnya predikat support tersakit itu masih dipegang Luoyi di early game. Di early, Valir sih. Valir tetap. Ya Kalau Lui juga burst- sama sakit sih. Iya. Balik lagi ke pilot juga sih, kalau misalkan burst fireball kena terus menerus, Hmm. ya tetap aja bakal lebih sakitan Valir. Walaupun memang berfireball Valir tuh mungkin lebih kepok ya, tapi kalau Iya. di Luoyi kan burst damage gitu Benar, kan. yang benar, hajar benar. semua. Dan inilah dia Bukan Shenlong. Khalid, Yuzong ternyata. Bukan Khalid, dia lebih mengamankan Yuzong. Ini Yuzongnya bisa jadi core, bisa jadi offlaner juga. Jadi masih belum tahu nih. Kira-kira apa yang strategi apa yang mau dipakai? Offlane sih kayaknya. Dan Khalid oke otomatis langsung di pick. Dan karena nggak ada Selena, mau ngambil tanknya dulu kah? Masih kebuka juga tank-tank sekelas Atlas dan juga Ya. Kufra untuk inisiatornya. Atau justru malah hypercore-nya. Karena dari tadi Cloud-nya di ban kan. Kalau misalkan mereka mau dari Universitas Dinamika. Ada Cloud, ada Roger, ada Hayabusa atau Lancelot Iya juga. juga ya, Roger. Ya, juga ini kebuka. banyak yang open banget. Dan Atlas, Atlas, dia lebih oke. mengamankan Atlas. Mungkin mereka mau memanfaatkan momen ketika Dragon Form-nya, Black Dragon Form-nya tuh udah berubah jadi Human Form lagi. Ketika mendarat jadi bisa langsung segera dihajar. Kalau nggak kan Dragon Tail-nya tuh sakit banget gitu loh. Langsung sekali puter aja, apalagi kalau pas di ujung, waduh itu pedes banget sih. Wah, laris manis loh Hilda loh. Yang begini nih. Sumpah kalau di pick lagi Hilda di match keempat, Cornet bakal ngerank pakai draft Hilda sih. Kayaknya Kirain kayaknya Cornet enak bakal- sih hyper carry Hilda ya nggak sih? Ya. Ya. Enak nggak sih? Pakai killing tapi spree single ya target kan? Net, itu kekurangan dia tapi kan. Ketika di late game untuk sebuah single target yang memang harus fokus ke arah satu hero, sedangkan kayak pasti kan mereka akan berkumpul semua. Iya sih. Tapi kan kalau bisa pakai killing spree ya enak, bisa nambah lumayan loh 15% darah ketika sekarat, apalagi Hilda tinggal ke rumput aja udah, tinggal cari rumput dapat absorb damage. Regen lagi ya. Soalnya aku Dan- kalau misalnya main Hilda pasti selalu dipakai sama Ansel dia di side lane. Selalu ya main side lane nih. Dan aku belum pernah cobain Hilda karena hero-nya ya gitu tinggal benar-benar mainin pasifnya
Dan harus sabar juga, nungguin pasif ada lagi, jalan-jalan lagi, nungguin untuk Heptasis juga. Tapi ternyata Xborg ya, setelah 4 match akhirnya ini kombonya juga bakal Muncul. masuk sih sama Atlas. Muncul Xborg. Bener-bener Fataling, Last Insanity, Raging Sandstorm nih AOE dari tim. Banyak ya. Iya, universitasnya Semuanya 3. bener-bener dinamika nih gila-gilaan sih. Ini dalam war, ketika lagi tim war bakal serem nih. Bakal serem kalau memang kayak combo wombonya masuk semua Masuk, ya. Ingat, masuk. balik lagi. Karena itu semua masih tetap butuh setup. Sedangkan dari tim SMK ini Yuzong bakal bisa menggunakan Black Dragon Form-nya untuk ke lini belakang. Tergantung apakah dari tim Universitas Dinamika memiliki satu hero support yang bisa di pick off sama mereka. Dan ingat, mereka punya Varsha. Ketika dikeluarkan tuh Feather Air Strike-nya, kayak untuk di high ground itu dia bakal lebih menang sih gitu, lebih sakit. Oh iya bener banget. Ini bahkan di MPL juga. Bener kata Kolius ya. Apa tuh? Bisa penuh darah putihnya Smeraldanya. Ya kan? Dan itu baru saja dipakai sama tim sama Boots, sama Onyx. Oh, kembaran saya. Iya, kemarin Kolius ya. Iya. Gitu dia. Itu bugnya memang entah itu bug atau memang skill dari Esmeralda. Dari item apa? Dari item Oracle dan juga Calamity Reaper. Calamity. Dua item itu aja bisa langsung kayak muter-muter di minion aja itu udah nyedot shieldnya gila banget. Lot ditutup, Bung Cornet tidak diberikan. Aku pikir mau dipakai. Roger sih masih ada loh. Kalau misalkan dia mau, ya last pick aja. Tinggal satu support lagi yang bisa AOE. Kalau misalkan Dan Roger enak gak sih Nat? Iya, dia bisa langsung likan Pounce untuk Iya. nurunin Link dan juga ke arah Varsha gitu kan, ke arah belakang. nih lebih kocak lagi sih kalau Aurora nih. Iya aja sekalian Cornet. Aurora sih nih kocak nih. Tapi kalau Aurora ya dia bisa buat Ya counter kan, Link sih. buat nge-lock Iya. Link. Kalau mereka mau sih, tapi kalau misalkan main aman ya hero-hero yang bisa dibawa ke late game supportnya macam kayak Chang'e atau mungkin dari Cecilian, yes. Tapi memang Cecilian agak berbahaya, bakal di pick off sama Link sama Yuzong sih. Kalau untuk tipikal support yang pasif ya, yang memang benar-benar ngandelin teman-temannya untuk nge-cover ketika dia menggunakan skill-skillnya tuh kayak gak ada skill escape lah bisa dibilang gitu ya. Ini agak berbahaya dengan draft yang dimiliki oleh tim Box ini. Oke. Aku sebenarnya suka banget sih ini dari tim Dinamika, walaupun aku tadi dukungnya anak-anak SMK ya sama SMA, tapi kayaknya mereka main draft assassin juga sih, jadi nggak milih Roger. Padahal sebenarnya entah kenapa ya aku tuh kalau ya, emang beda sih ya Prosin sama rank biasa gitu. Ini juga termasuknya kan competitive scene kan. Iya. Dan kalau misalkan dilihat dari hero-heronya, kan Dia dengerin kita, Net. Dia dengerin kita. Oh, ya Gas! itu kata caster Aurora bagus gitu kan. Iya, Buat makanya. draft nih kita. gas walai, gas walai, nah kan. Aurora boros. Ini Nah. jadi sambil dengerin casternya kita, casternya Jadi langsung ya. ngebantuin mereka ngedraft sini. Bener, ini Tapi memang Aurora memang bagus ya. Jadi Iya. cold destruction-nya itu bisa memberikan kayak menghentikan Link ya kan, menghentikan Bener, Yuzong juga gitu loh. at least mereka kayaknya sih dari tim Universitas Dinamika mereka mengadakan tim fight-nya sih. Untuk 5 lawan 5 kayaknya agak sedikit PR ya untuk tim dari tim SMK yang sebelah kiri. Kalau misalkan ngomongin soal ya kalau mau bisa split push atau nyulik satu persatu, kalau Auroranya juga lagi nggak ada merah dan merahnya tiba-tiba ke trigger sama hero lain selain Link-nya, mungkin akan menjadi beda cerita ya. Tapi balik lagi, kalau seandainya setup demi setupnya itu nanti pelan-pelan gagal, malah Iya. kena snowballing gak sih? Karena ada Link, Bener. ada juga Yuzong. Itu dua hero yang benar-benar kalau Yuzong sampai sih. dia udah jadi, Bener. sakit banget sih. Gitu. Yuzongnya sih yang harus bisa memanfaatkan situasi, dan seperti yang kita tahu juga ketika jadi naga mau diapain aja nggak bakal bisa ke stun ya kan, nggak bisa di CC gitu intinya, bener-bener anti CC banget. Tinggal ya momen untuk jadi dragon ya tinggal nunggu dari seorang Yuzongnya dan juga Linknya untuk masuk ke arah seorang Hayabusanya, atau mungkin Linknya bakal ngincer dari Auroranya ketika tidak ada pasif merah yang muncul. Jadi benar-benar nungguin pasifnya habis dulu. Benar. Tapi inilah dia game keempat dari Piala Menpora Esports 2020. Axis masih bersama Kolius dan juga Cornet. Kakak Cornet. Jadi nge-rap kamu ya.
Cornet itu. Cornet. Wah, ini di tengah pertarungan antara dua tank favorit, Kufra dan juga Atlas nih. Kufranya pakai Vengeance ternyata, nggak pakai flicker kayak Elf. Iya, kok Vengeance ya? Iya. Oke. Mungkin karena dia pikir enggak juga. Dari tim Universitas Dinamika ini tidak ada hero yang memberikan banyak DPS atau damage per second nih. Karena Vengeance itu efektif kalau memang banyak hero yang bisa memberikan damage per second kan. Iya. Mereka rata-rata nge-burst nih. Terus juga jadi nggak bisa untuk nge-initiate, dalam artian dari seorang Kufranya hanya mengandalkan Terran Revenge saja, tok Iya. udah dia Masuk gitu. dia nggak bisa langsung pakai flickernya langsung Terran Rage seperti combo-combo pada umumnya gitu. Tapi nggak tahu juga, bisa jadi memang Kufranya tuh untuk misdirection juga kan, dengan Vengeance-nya at least bisa memberikan damage tambahan untuk teman-temannya nih, sehingga kayak tinggal di finishing aja gitu sama Link-nya nanti dengan Tempest of Blade-nya. Dan Wah, di zoning nggak bisa-bisan sih. iya, ini benar-benar Khalid, inilah resenya Khalid ya. Quicksand Guard-nya aja pasti udah disimpan dulu tuh sama dia, kayak udah. Ini di freeze lane, bener-bener lane-nya pun nggak di-clear biar si Balmond ini nggak dapat XP biar nggak sama dapet XP. sekali gitu. Sudah level 4 dan belum di shutdown, belum ada first blood juga. Tapi agak sedikit disayangkan lagi-lagi kalau main side lane teman-temanku yang bermain nanti. Agak sayang aja kalau misalkan main assassin tapi talentnya killing spree ya, nggak pakai high end ray, nggak bisa ngaras musuhnya dengan damage tambahannya, tapi tiba-tiba di arah bottom lane. Belum level 4 sayangnya, belum ada damage yang besar juga dari seorang Parsia-nya. Link-nya, wih, Tapi kayaknya kita mau lihat. dapetin kelomang sih. Mulai Link dari tembok, kita langsung masuk ke arah Lustelia, tapi karena dekat turret dan dia juga pasti tahu ini punya Quicksand Guard nih, mau di Tempest of Blade juga kayak malah alot gitu kan. Dia tinggal ngisi darahnya lagi menggunakan Quicksand Guard, sehingga Tempest of Blade tidak bisa memberikan impact yang maksimal gitu. Jadi dia lebih milih untuk mundur aja dan ngambil good buff ya tadi. Benar-benar Uni sudah merah, hati-hati. Tapi masih belum level 4 dari Atlasnya, belum ada Fataling. Dan mungkin akan ada ganking yang sudah mulai berjalan di arah atas. Dan tampaknya masih ada Purify sih, harusnya masih aman harusnya ya. Walaupun belum ada Fataling, dia berani ya perfect match ngedive turret biar bikin Hilda-nya juga takut gitu. Kayak mundur dulu aja, Yuzong Benar. maksudnya, Hilda lagi jadi sampai kan. Ya Hildanya di ban pak kebetulan. Iya. Kamu masih belum bisa move on ya? Iya, karena first blood langsung didapatkan. Tempest of Blade-nya sayang banget. Karena langsung tadi di Feather Air Strike ya sama si Pasha. Diam-diam. Sayang banget gak di freeze, tapi di Shadow Cat itu saja. Tersisa Komit satu bar, banget sih. langsung ditebarkan. Komit banget, langsung Fataling. Pas banget ketika Finch Poise-nya di sebelah seorang Atlasnya. Dan dari Auroranya benar-benar gak mau ngebiarin dari Link-nya kabur. Padahal udah kelihatan juga ya di arah bottom lane tadi. Udah pakai Tempest of Blade. Bener, karena udah gak ada Tempest of Blade juga yang bisa digunakan untuk escape. Zai ternyata ketawa di freeze begitu saja. Feather Air Strike juga dikeluarkan di depan sana. Masih bisa mundur kocar-kacir karena mereka tahu itu kalau sampai Blue masuk buff-nya. area Feather Air Strike bakal sakit banget Yes, ya. bener banget. Tapi sayangnya berhasil dipukul mundur juga dari Feather Strike dan juga di zoning sama Kufranya ya. Dan menuju ke arah Turtle, mungkin ini akan menjadi Turtle juga untuk tim Universitas Dinamika. Masih ada Retribution. Dan langsung di retry, Tempest of Blade, tidak ada energi yang cukup banyak. Dan bahkan langsung ada flicker, diincer dong. Shadow kill begitu saja, belum tumbang ternyata. Tersisa sedikit lagi, dia langsung lompat ke tembok. Wow. Hayabusanya sayang banget, kita lihat Tyrant Rage. Nih Raging Sandstorm ternyata menyebabkan Link di depan sana. Masih harus didapatkan lagi killnya nih oleh Export. Wah, ini benar-benar rapi banget sih. Abang-abang senior dari Universitas Dinamika. Bahkan dari ininya juga seorang Khalid ya. Dia cari benar-benar itu dari linknya Finch Poise juga udah gak ada energi. Dan ternyata Raging Sandstorm-nya pas banget walaupun di atas tembok ya. Bisa dapet damage-nya. Temboknya pun dilompatin juga mode. Ini anak parkour ketemu anak parkour. Iya. Bedanya yang satu naik skateboard, Kena naik skateboard pasir. cipratan pasir ya kayaknya itu. Walaupun Iya. di atas tembok. Kelilipan linknya. Gitu. Langsung mendarat. Kelilipan. Aduh, kesel banget gue dengernya. Aduh. Dan yang di bawah juga itu memang pertarungan Beyblade sih. Cyclone Sweep sama skill satu kali.
Ya muter-muter aja udah berdua dan beneran kan itu Khalidnya langsung ditumbangkan. Kita lihat di sini Tempest of Blade ditumbangkan lagi. Fataling juga dikeluarkan bersama Shadow King-nya. Kufra harus tumbang di depan sana, tersisa Parsia apakah akan di defense menggunakan Feather Air Strike-nya yang ternyata masih belum selesai cooldown ya nih ya. Sehingga benar-benar ditakutin sama Perfect Passage doang. Black Dragon Form dipanggil ke arah Land of Down, masih berputar-putar Last Insanity ke arah Black Dragon-nya, masih langsung mendarat di sana tapi tidak terjadi engage lebih jauh lagi nih. Tidak ada follow up lagi. Aduh, itu tadi di arah tengah bener-bener mereka fokus banget dan kayak apa ya, udah greget banget, gatel banget lihat auroranya sekarat. Tapi sayangnya auroranya juga masih bisa untuk flicker dan kehilangan 2 lagi-lagi ya dari linknya. Agak sedikit entah terlalu barbar tapi nggak bermain safe dan akhirnya dia mati sia-sia berkali-kali, 3 kali loh dia di shutdown dan benar-benar udah ketinggalan jauh banget, udah 2 level di atas dari Hayabusanya dan menuju ke arah turtle lagi yang kedua, dan ini juga harusnya dia dapatkan dengan mudah sih oleh tim Universitas Dinamika. Objektif demi objektif benar-benar diincar sama tim Universitas Dinamika nih. Mereka nggak mau rugi. Dan perhatiin Bung Konan, sebenarnya mereka rapi banget loh. Dari tadi mereka tuh mainnya tuh war untuk dapetin objektif, war untuk dapetin objektif. Jadi kayak pelan-pelan tapi pasti. Ini Tarat lama-lama makin kecil nih dari tim SMK Hadi Sanggoro nih. Rontok pelan-pelan ya. Iya. Sebentar lagi benar-benar. Nah ini tim lainnya harusnya belum jebol karena nggak ada Siren Rage-nya bagus. Tempest of Blade digunakan di sana, Fataling, Shadow Kill juga dikeluarkan. Masih hidup sedikit banget untuk Hayabusanya masih bisa selamat walaupun Hayabusa Parsanya menggunakan Wings by Wing. Masih bisa hidup dia. Wah. Wah, itu sih. Wah, gak masuk akal sih. Tapi makanya gara-gara ada buff turtle juga ya, ada absorb damage tambahan dan langsung bisa shadow kill. Masih bisa dapetin turret juga di arah tengah. Dan ini benar-benar dari Hayabusanya juga udah fat banget sih. Ini udah gendut banget. Sandstorm bisa sama Tempest of Blade dikeluarkan sehingga Linknya berhasil menghindari nih ya. Cuman itu lah quick sand guard tuh. Net nggak perlu balik ke base net. Udah kelar. Belum lagi kalau dia udah punya bloodlust net tuh. Putar-putar darahnya penuh lagi net. Iya. Udah itu Bloodlust kan ya. OP-nya Khalid ya. Se-overpower itu Khalid sekarang. Iya, jongkok dapat darah, ngehit juga dapat darah. Oh ya, katanya orang mau lihat kedep kan nanti nih. Lihat ketika dia menggunakan Raging Sandstorm ya. Iya. Fataling kah? Nggak mau ternyata. Masih coach ada begitu saja ke arah depan. POD sih kelar. Naga. Benar-benar naganya ditumbangin di situ, disuruh turun mendarat. Ini kayak makin lama makin ditekan terus-terusan sama Universitas Dinamika sih. Gak kelihatan mereka main agresif banget net sampai benar-benar ngedive turret. Tapi pelan-pelan tuh kayak kalau udah pasti dapat kill mereka nyolong gitu. Rapi sih, rapi banget. Dan ini masih di menit 8 loh. Turret di arah atas udah mulai hancur semua. Buff birunya Link diambil juga. Agak susah sih ini. Nggak ada blue buff. Mau team fight Linknya juga udah sekarat darahnya. Tempest of Blade untuk menghindari sepertinya untuk Aurora. Masuk kombonya. Ngedep langsung dapat cantik banget. Wah. Ini benar-benar apa ya? Bahaya banget sih. Momennya pas banget. Ini yang Kolius bilang net. Benar-benar ketika mereka war ini sangat kuat banget karena memiliki area of effect yang sangat besar dari 4 hero mereka gitu. Itu Symphony of Skill-nya gila sih. Nyambung semuanya, connect semuanya. 5 kepala kayak diatur sama 1 remote ya. Semuanya benar-benar masuk pas banget penggunaan skillnya. Code of Distraction ya, Fataling, tiba-tiba ada Raging Sandstorm juga, semuanya masuk dan langsung dapetin triple kill tapi dapetin si ini ya Khalid ya dapet ya Khalid. Iya, karena memang finishernya tadi dengan Raging Sandstorm ya, mendarat ngedep udah langsung dapet 3. Wah itu kalau jadi highlight keren banget sih. Momen ya, iya, momen kayak rapi keluar semuanya, Fataling, Code of Destruction gitu, wah itu keren sih. Dan di sini sangat berbahaya bagi tim Adi Sanggoro karena mereka hanya tersisa base turretnya nih. Ini benar-benar kayak dari tim Universitas Dinamika pasti mainnya dikandangin habis-habisan. Tidak jongkok lagi. Wah, ngisi darah lagi. Wah, udah sih. Ini sih tinggal nunggu Lord aja mungkin. Ngambil. Ketika Lordnya nanti spawn kayak mungkin Hayabusanya bersama 1 hero lah, Khalid lah ya mungkin ya. 3 hero nahan juga karena memiliki AOE yang besar gini udah bisa ketahan sih, lawannya pasti bingung untuk maju. Yes, dan semua buff ya diambil lagi. Dari auroranya santuy aja lah tuh, main skate dia. Nungguin dari Linknya maju. Linknya juga udah nggak bisa terlalu offset, udah jauh banget levelnya. Bahkan Hayabusanya udah mau level 15. Blue buff udah mulai muncul nih. Apa yang mau dilakuin?
nggak bisa bro, dijagain di zoning tuh. Iya, ini benar-benar dingin, benar-benar dijadikan cicak di dinding, bukan sugar glider ya, nggak bisa lompat-lompat dengan Nggak bisa. bebas, cuma bisa nemplok 1-2 kali turun gitu, mendarat, dan ketika sekali menggunakan Tempest of Blade juga habis kan langsung itunya, Tuh. energinya. 2 kali Sword Spike udah setengah langsung energinya. 20 detik lagi Lord akan muncul, dan ini harusnya sih Hayabusa bisa sih Lord sih udah Di menit segini ya, menit yes. 11 dengan Udah level 15 levelnya juga. udah level 15 juga, Item-itemnya juga udah mulai full sih harusnya. kayak udah banget untuk Hayabusa untuk solo Lord, sedangkan Bener. kayak dengan adanya Aurora aja freeze demi freeze dilakukan tuh kayak bikin lawannya kayak takut-takut kan. Ini kalau Bener. offside dikit dia bakal dibekuin gitu Itu langsung. aku jadi Link juga nggak bisa asal maju tuh. Vince Voice tiba-tiba ketemu Aurora, di freeze udah kelar. Walaupun ada Tempest of Blade ya tetap aja. Dengan speed Nggak. yang cuma 10% dan juga ketinggalan goldnya jauh banget. Nah, space created nih. Furious Dive diputar-putar begitu saja. Viragar mau dia pecah. Masih ada Black Dragon Form berputar-putar di depan sana, sepertinya masih belum ada yang sadar. Dikasih Atau perfect match doang langsung pada kabur. kocar kacir ya. Padahal Fataling belum di pop up ya. Iya makanya baru lewat doang guritanya langsung pada mundur, bubar semuanya. Cabut. Waduh. Ini berbahaya sih karena memang. Tapi kalau memang tadi SMK Adiang Sanggoro juga mau coba nyolong Lord, malah berbahaya nggak sih, Net? Bahaya, nggak bakal- nggak bisa juga. Iya, udah ketinggalannya lumayan jauh nih. Gitu. Perbedaannya 12.000 loh. Iya. 12.000. Di menit 11, oh ini udah jauh banget sih. Level core-nya juga beda 3 gitu kan. Satu baru 12, nggak ada blue buff juga linknya. Nih. Kalau sampai dia coba ke buff malah ke Lord malah bahaya. Di sini kalau misalkan dilihat dari datanya sih harusnya kemenangan udah di depan mata nih untuk Dinamika. Tapi kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan kesalahan dilakukan oleh Dinamika atau keculik sesuatu, blunder, bisa jadi ada comeback. Cuma Coba, kemungkinan this is comebacknya kecil sih. Mobile Legends ya. Yes. Walaupun ada kemungkinan comeback kecil, tapi this is Mobile Legends. Flicker kan? Anything can happen. Oke. Dan turret di bawah mau didapatkan. Di arah atasnya juga mereka sibuk untuk dapetin Lord. Satu hit lagi padahal. Dapat nggak? Dapat ternyata. Fataling kah? Jadi Last Insanity dikeluarkan dan Black Dragon Form juga berputar-putar di tengah sana. Aurora tersisa 1 bar lagi karena nahanin damage dari Tart. Sepertinya harus segera mundur karena cukup berbahaya kalau dia sampai paksain. Tapi Quad Shadow juga dikeluarkan. Fataling. Mulai Tuh, dari kan? Fataling ke arah 3 hero. Langsung Tempest of Blade dikeluarkan. Feather Airstrike juga tidak berhasil mengenai siapapun. Sepertinya di sana malah ditumbangkan. Gak ada flicker di depan. balmonnya. See you, Bener banget, goodbye. double kill berhasil didapatkan oleh Hayabusa. Ini berbahaya karena base terbuka lebar. Last Insanity dikeluarkan, mega kill berhasil didapatkan, dan akhirnya tim Universitas yang telah memenangkan pertandingan keempat hari ini. Dinamika ya Universitas